Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pagi yang berbahagia ini kembali kita bermajelis ilmu. Allah pertemukan kita di salah satu taman surga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita senantiasa diberkahi Allah. Majelis yang memudahkan kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah, yang memudahkan kita semuanya untuk selalu tegar di atas kebenaran, menuju kepada perkara yang paling mulia dalam kehidupan kita, yaitu meraih husnul khatimah. Allahumma amin. Kesempatan pagi yang berbahagia ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan kaji bersama satu tema untuk memotivasi kita semuanya agar kita memaksimalkan waktu yang kita miliki, meraih pahala yang melimpah, khususnya di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, bulan Ramadan tidak terasa oleh kita semuanya. Hari ini kita memasuki Ramadan yang keberapa ini? Ada kata terlambat ya untuk kita semuanya, untuk memaksimalkan waktu, demikian meraih pahala yang melimpah di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada waktu kita di bulan Ramadan kecuali semua bernilai pahala, pahala yang melimpah. Kalau melihat siang harinya kita berpuasa Ramadan, yang mana puasa ini rukun di dalam Islam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara.
5 rukun. Salah satunya adalah wasaumi Ramadan, dan agar kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka ibadah puasa, ibadah yang sangat besar. Kita sedang menegakkan rukun di dalam Islam. Salah satu dari 5 rukun adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban. Kenapa berpuasa? Karena iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Wahtisaban, kenapa berpuasa? Mengharapkan pahala di sisi Allah. Benar-benar ikhlas karena Allah. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa di bulan Ramadan, ternyata pahala yang kita raih itu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, siang harinya dari pagi sampai sore kita berpuasa. Ternyata kedudukan puasa di bulan Ramadan tadi itu rukun di dalam Islam. Puasa tersebut imanan wa ihtisaban, itu menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang lalu. As-siyamu junnah. Kata Nabi SAW, puasa itu junnah, tameng. Wa hisnun hasin minan nar. Dan benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Ini Bapak Ibu, kita berbicara puasa. Puasa sunnah. Bukan puasa Ramadan ya. Puasa sunnah saja, kata Nabi SAW, itu benteng. Ya, puasa sunnah saja itu tameng. Kalau kita berperang, kita butuh tameng. Kita juga butuh benteng agar kita benar-benar aman. Dan itu tameng serta benteng dari api neraka. Ini agungnya puasa. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang berpuasa pintu surga. Khusus untuk ahli puasa. Namanya apa, Bapak Ibu? Ar-Rayyan. Faman kana min ahli siyam dakhala du'iya min babis siyam wa huwa ar-Rayyan. Barang siapa yang ahli puasa, maka ia akan dipanggil dari pintu surga, yaitu pintu puasa yang namanya Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu, dipanggil Allah, dipanggil para malaikat yang menjaga pintu surga, agar kita masuk pintu surga, di antaranya dari pintu puasa yang namanya Ar-Rayyan. Ini agungnya puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifah." Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Puasa satu hari, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah, ikhlas kepada Allah, karena Allah, ternyata itu pahalanya nanti di akhirat. Allah jauhkan kita dari api neraka. Berapa jauhnya, Bapak Ibu? 70 tahun perjalanan. Selama 70 tahun
berjalan atau naik kendaraan onta di masa lalu ya. Itu jarak yang sangat-sangat jauh. Ya, demikian agungnya puasa. Dan masih banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan puasa. Apalagi puasa yang itu adalah rukun di dalam Islam. Puasa tersebut adalah puasa Ramadan, di mana wajib dan sunnah perbandingannya adalah tidak ada amal yang lebih Allah cintai lebih daripada yang wajib. Dan ini puasa wajib, puasa di bulan Ramadan. Ya, maka kita ada di siang Ramadan seperti ini. Dari tadi pagi kita bangun, sahur, kemudian bersiap sholat subuh. Mungkin setelah subuh kita bermajelis ilmu. Ya, ternyata jam 8 ada majelis ilmu lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Betapa berkahnya waktu kita semuanya. Ya, Alhamdulillah. Apalagi sambil berpuasa. Memang kita sedang berpuasa. Puasa Ramadan lagi. Ya Allah. Allahumma barik lana. Semoga Allah memberkahi umur kita semuanya. Waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Sehingga para ulama mengatakan, Ramadan ini hadiah. Ya, Ramadan ini hadiah untuk kita semuanya. Karunia dari Allah. Pemberian yang paling besar Allah berikan pada kita. Ada dua orang dari kabilah Baliyun datang pada Nabi SAW, masuk di dalam Islam. Kemudian yang menanggung sahabat Talhah ya bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan dua sahabat ini meninggal. Yang pertama meninggal mati syahid. Yang kedua ditambahkan umur 1 tahun, kemudian meninggal biasa di rumahnya. Sahabat Talha melihat dalam mimpi yang ditambahkan umur 1 tahun lebih duluan masuk surga, baru yang mati syahid setelahnya. Sahabat Talha salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya Talha. Talha heran bisa duluan masuk surga orang yang meninggal biasa. Ya, kemudian baru disusul yang mati syahid. Ia bercerita kepada para sahabat sehingga berita sampai pada Nabi SAW. Maka Rasulullah tatkala jumpa dengan sahabat Talha, berjumpa dengan para sahabat, maka Rasulullah mengatakan, "Madza ta'jabuna minhu?" Apa yang membuat kalian heran ketika sahabat ini duluan masuk surga? Alaysa qad umira bisanah. Kata Nabi SAW, bukankah sahabat ini sudah dipanjangkan umurnya 1 tahun lebih dari sahabatnya? Bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Alaysa qad shoma Ramadan. Yang kedua, kata Nabi, bukankah sahabat ini ia telah berpuasa di bulan Ramadan? Bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Alaysa qad shalla kada wa kada min ar-rak'ah wa hakadha raka'at min as-sunnah. Bukankah sahabat ini telah sholat fardu sekian dan sekian rakaat, dalam riwayat yang lain 6.000 sekian rakaat. Dan ia tambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Bala ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Ini yang membuat sahabat tadi yang ditambahkan umur 1 tahun, pahalanya lebih besar dari yang mati syahid. Apa tadi? Ia berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan kita semuanya alhamdulillah. Ternyata pahalanya besar sekali. Jumpa dengan bulan Ramadan. Demikian rukun dalam Islam, diantaranya sholat 5 waktu. Bukankah ia telah sholat 5 waktu sekian dan sekian rakaat, 6.000 sekian rakaat dalam 1 tahun. Dan sekian rakaat dari sholat sunnah. Ternyata itu pahalanya sangat besar, melebihi yang mati syahid.
Maka Rasulullah kabarkan, fama bainahuma kama bainas sama'i wal ardi. Maka kedudukan di antara keduanya yaitu seperti langit dan bumi. Jaraknya di surga, kedudukannya di dalam surga itu seperti langit dan bumi. Ya Allah. Ya, jaraknya antara langit dan bumi. Yang mati syahid di bawah, yang ditambahkan umur 1 tahun sehingga berjumpa dengan Ramadan, sehingga sholat fardu selama 1 tahun, sholat sunnah selama 1 tahun, itu ada di atas jauh sekali, seperti ada bintang-bintang yang ada di langit. Di sana jaraknya sangat jauh. Subhanallah. Maka jumpa dengan Ramadan ini hadiah yang sangat besar Allah berikan untuk kita semuanya. Karunia yang agung Allah berikan untuk kita semuanya. Ya, ini. Jadi kita sedang berpuasa, kita ada di siang hari dari Ramadan, semua bernilai pahala. Puasanya bernilai pahala. Apalagi nanti kita berbicara tentang berbagai macam amal saleh yang itu bisa kita kerjakan bersama dengan puasa. Alhamdulillah. Kesempatan yang Allah berikan pada kita semuanya. Banyak yang tidak tahu akan besarnya keutamaan Ramadan ketika Allah limpahkan untuk kita semuanya. Berbicara malamnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tadi siangnya, malamnya ada apa di bulan Ramadan? Malamnya ada salat tarawih. Apa pahalanya, Bapak Ibu? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang salat tarawih, salat malam di malam Ramadan imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, artinya ikhlas karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Salat tarawih 1 kali, 1 malam, mungkin menghabiskan waktu setengah jam, 30 menit. Ada di masjid kita yang tarawihnya sampai 1 jam, Bapak Ibu. Ya, setengah jam itu sudah sebagian cari-cari yang lebih pendek ya. Kalau ada masjid lain yang 15 menit, wah itu. Ya ringan, des, salam selesai. Ya. Subhanallah, setengah jam kita khusyuk dalam salat tarawih. Imanan wahtisaban. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni Allah. Bagaimana kalau itu tarawih kita kerjakan setiap malam? 1 malam saja itu menghapuskan dosa yang lalu. Apalagi setiap malam kita kerjakan lagi. Setiap malam kita kerjakan lagi. Masya Allah. Man qama ma'al imam hatta yansarifa. Barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai bersama dengan imam, apa pahalanya, Bapak Ibu? Karena ya kasiyami seperti puasa semalam suntuk. Ya seperti sholat semalam suntuk. Ya bukan puasa ya. Alhamdulillah tidak ngantuk para bunda. Seperti sholat semalam suntuk, setengah jam itu seperti sholat 12 jam. Masya Allah. Ada yang pernah coba setelah isya sholat sunnah sampai subuh? Ya, itu pahalanya seperti itu. Setelah selesai sholat isya, sholat ba'diyah, setelah itu langsung berdiri sholat sunnah, 2 salam, sampai subuh. Masya Allah, betapa besarnya malam-malam Ramadan. Ada sholat yang sebentar saja, itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya seperti
qiyamul lailah, salat semalam suntuk. Tidak sampai di sini, para bunda, ya, ayah, bahwa malam-malam Ramadan ternyata ada pahala dibebaskan dari api neraka. Siapa itu yang dibebaskan dari api neraka? Hamba-hamba yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sesuai tuntunan Rasulullah. Ikhlas karena Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa minan nar." Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, wa dzalika kullalailah. Dan itu setiap malam. Kalau dibebaskan dari api neraka berarti sudah pasti masuk surga, karena di akhirat hanya ada surga atau neraka. Tengah-tengahnya ada tidak? Enggak surga, enggak neraka, ada tidak? Tidak ada. Hanya dua pilihannya, surga atau neraka. Ya, Ashabul A'raf adalah mereka-mereka yang di tengah-tengah antara surga dan neraka, tapi di tengah-tengahnya itu menunggu hisab selesai. Ketika semua manusia hisabnya sudah selesai, baru Ashabul A'raf dihisab. Siapa Bapak Ibu Ashabul A'raf? Orang-orang yang pahala dan dosanya, timbangannya sama. Sama persis, pahala dan dosa. Itu mereka Ashabul A'raf. Nah, Ashabul A'raf ini mau dimasukkan surga, lah sama. Pahala dengan dosanya imbang. Sehingga ditunda. Mereka di tengah-tengah. Ditundanya itu lama sekali. Sampai semua hisabnya selesai. Baru Ashabul A'raf dihisab. Kemudian dengan rahmat Allah diampuni dosa-dosanya. Kemudian masuk surga. Endingnya masuk surga. Selesainya, akhirnya masuk surga. Tapi harus menunggu apa, Bapak Ibu? Harus menunggu hisab semua selesai, baru mereka diampuni Allah. Itu susah payah. Lihat ke atas, pengen ke surga. Lihat ke bawah, takut. Itu Ashabul A'raf ya. Jadi, amal sekecil apapun jangan disia-siakan. Mungkin itu yang membedakan antara kebaikan kita dan keburukan kita. Mungkin tersenyum misalnya, ikhlas karena Allah. Wajah berseri karena Allah. Ya, ketika ditimbang, ternyata yang membedakan, alhamdulillah, dulu saya murah senyum dengan sahabat-sahabatku. Wah, alhamdulillah bisa masuk surga, gak usah ditunda masuk surganya. Karena pahala lebih berat daripada dosa-dosanya. Ini di malamnya, malam Ramadan. Ada sholat tarawih, ada kesempatan bebas dari api neraka. Ya, maka kalau bicara keutamaan Ramadan sangat banyak. Mungkin kita sampai selesai waktu kita tidak habis ya bicara tentang keutamaan Ramadan. Keutamaan sahur, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Malamnya ada yang namanya sahur. Hendaklah kalian menyantap sahur. Sesungguhnya sahur itu barakah. Ya, Bapak Ibu, sahurnya malas tidak? Ya, bangun tidak? Atau wes nggak usah sahur yuk kuat ya. Ya, minimal air putih. Minimal kurma ya. 3 atau 5 biji atau 7. Ya, kalau nggak harus ganjil, sunnah saja. Nabi suka yang ganjil ya. Ya, 1 tekem gini ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman kalau puasa dan malas sahur itu biasanya makan kurma. Ya, makan kurma. Kalau tambah susu lebih kuat lagi.
Kalau malah sahur ya kurma sama susu kemudian ditutup dengan air anget ya, air putih anget sehingga membersihkan kerongkongan ya, tidak tersisa makanan, tidak tersisa minyak dan yang lain. Insya Allah 7 kurma tadi itu sangat kuat, energik sampai sore ya. Mau kerja keras insya Allah tetap kuat ya. Alhamdulillah. Insya Allah puasa itu penuh dengan berkah ya. Siangnya, malamnya, buka puasanya, semuanya berkah. Alhamdulillah. Tidurnya mubah ya. Jadi kalau hadis tidurnya orang puasa itu ibadah, itu nggak ada la aslalahu. Hadis yang nggak ada asal usulnya ya, alias ngarang ya. Jadi tidur tetap mubah, tapi tidurnya secukupnya, jangan dibalik malam lek-lekan, bergadang, siangnya semua untuk tidur. Tidur sampai duhur, sholat duhur, tidur lagi sampai asar, sore siap-siap makan ya. Jangan, itu dibalik ya. Tetap malam segera istirahat, tanggal 1 sampai 20 seperti itu biasa. Selesai tarawih, tadarus, baca Al-Quran, ya. Selesai segera bersiap tidur. Ya, kalau tidurnya cukup 5 jam, 6 jam, alhamdulillah, insya Allah siang tidak terlalu ngantuk. Tidur 1 jam cukup insya Allah. Ya, jangan banyak-banyak tidur di siang hari karena itu kesempatan kita baca Al-Quran. Ya, kesempatan kita untuk baca Al-Quran. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Baca Al-Quran, hatam 1 kali, bisa tidak Bapak Ibu? 2 kali? 3 kali? Wah, masih semangat ya, alhamdulillah. Ternyata bisa. Ya, ini kalau kita lihat para ulama kita ini ya, bicara ibadah mereka, ya Allah, luar biasa. Karena Utsman radhiyallahu anhu yakhtimul Quran fi raka'atin. Ada satu riwayat yang menyebutkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Ini mustahil tidak? Tidak. Ya. Baca Al-Quran kalau lancar, apalagi yang bisa bahasa Arab, apalagi yang hafal Al-Quran, itu 1 juz baca 20 menit itu mudah. 1 juz 20 menit. Itu mudah. Itu ringan biasa. Mau lebih cepat 1/4 bisa. Sehingga 1 jam itu minimal 3 juz. Berarti kalau mau 30 juz berapa jam? 10 jam. Berarti semalam 10 jam, ya selesai. Kalau yang bisa lebih cepat tadi 15 menit, berarti 1 jam berapa juz dapatnya? 4 juz. Ya, berarti hatam Al-Quran tidak sampai 10 jam, mungkin 8 jam selesai. Ya. Ini karena kita yang belum hafal Al-Quran, bacanya mungkin masih ya pelan-pelan ya, seperti itu. Tapi yang bisa bahasa Arab, yang hafal Al-Quran, yang biasa mengulang Al-Quran sehari mengulang 3 juz, 5 juz, ya ada seorang yang Masya Allah semangat sekali mengulang Al-Quran. Itu bukan Ramadan ya. Di luar Ramadan, beliau mengulang Al-Quran setiap 5 hari selesai. Setiap 5 hari itu hatam Al-Quran. Itu bukan di Ramadan ya. Ternyata ayahnya itu menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Ketika anak ini pulang, ya, karena belajarnya di Madinah ya. Ketika pulang jumpa dengan ayahnya, nak berapa kamu selesaikan Al-Quran? Saya selesaikan kurang lebih 5 hari. Ternyata bapaknya bukan memuji. 5 hari katanya, lama sekali. Kata ayahnya. 5 hari itu lama sekali. Kenapa? Kata ayahnya, kalau 5 hari
Berarti satu ayatnya itu hanya kamu baca 5 hari sekali. Kata ayahnya. Kalau 5 hari itu hatam Al-Quran, berarti satu ayatnya dalam Al-Quran itu hanya kamu lewati satu kali. Benar tidak, Bapak Ibu? Kalau kita baca Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3, terus sampai selesai. 5 hari selesai. Berarti satu ayatnya Al-Baqarah, ayat yang pertama dibaca berapa kali? Hanya satu kali dalam 5 hari, ya tidak? Ya, demikian setiap ayatnya hanya dilewati satu kali. Katanya itu hanya satu kali. Ya, dalam 5 hari itu kelamaan katanya. Subhanallah. Ini kita bercerita orang-orang besar ya. Buat kita untuk motivasi ya. Buat kita untuk motivasi. Ya, sehingga kita ngatur waktu, tentu belajar. Sehari saya sisihkan 1 jam untuk Al-Quran. Sehari harus saya sisihkan 2 jam untuk Al-Quran. Itu bisa. Kalau kita membiasakan seperti itu. Ya bahkan banyak dari teman-teman kita, para penuntut ilmu, itu dari asrama menuju Masjid Nabawi itu jalan kurang lebih 1 jam. Tapi tidak mau naik kendaraan. Ada yang hampiri mau diboncengin, tidak mau. Kenapa? Selama berangkat itu ngulang Al-Quran, pulang ngulang Al-Quran lagi. Minimal 2 jam selama berjalan. Itu ngulang Al-Quran. Sekali jalan dapat 2 juz, 3 juz. Pulang lagi dapat 2 juz, 3 juz. Subhanallah. Ya, sambil jalan mengulang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Terus fokus ulang. Masya Allah ya. Kita pripun Bapak Ibu? Ya, kita ambil semangatnya ya. Kita ambil semangatnya. Oh, ternyata Al-Quran begitu ya. Kita merasa selama Ramadan hatam 1 kali sudah merasa jos ya. Itu belum sebenarnya ya. Ayo yang lebih dari itu ya. Mungkin bisa 2 kali. Mungkin bisa 3 kali. Kalau pengen hatam 2 kali berarti sehari baca 2 juz. Kalau pengen hatam 3 kali sebulan sehari baca 3 juz. Ya, seperti itu. Monggo sesuai kemampuan. Kok sibuk belum bisa? Ya pelan-pelan. Insya Allah mampu. Ya. Tadi sahabat Utsman semalam selesai 30 juz. Satu malam ya. Masya Allah. Kalau di Ramadan boleh, kalau di luar Ramadan paling cepat 3 hari, paling cepat. Tidak boleh lebih cepat dari 3 hari. Karena tidak akan faham dengan yang dibaca. Kata Nabi, karena tidak akan faham dengan yang dibaca. Tapi kalau di bulan Ramadan, ini bulan yang paling mulia, waktu yang paling mulia, silahkan sehari sekali hatam silahkan. 2 hari sekali hatam silahkan. Bahkan para ulama kita, Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lain, bahkan sehari 2 kali hatam Al-Quran. Malam 1 kali, siang 1 kali. Ya Allah. Buat kita, Masya Allah ya, ibadahnya mereka. Tapi buat kita ambil motivasinya, semangatnya, ya. Sehingga ketika kita sudah dapat banyak, tidak ada sifat ujub ya, tidak merasa bangga, wah saya hebat, bisa hatam 3 kali selama Ramadan. Ya nggak apa-apa itu, alhamdulillah, syukuri. Tapi jangan sampai sombong, jangan sampai ujub, merasa takjub dengan diri sendiri, jangan. Masih banyak yang lebih hebat. Ya bahkan di zaman kita, kata Syekh Utsman Al-Khamis, banyak di zaman kita orang-orang yang saya tahu, saya kenal, kata beliau, ya mereka sehari hatam Al-Quran. Kata beliau, ini salah satu guru kita, Syekh Utsman Al-Khamis. Beliau bercerita, banyak orang-orang sekarang yang Masya Allah, waktunya berkah ya, menyisihkan waktu sehari misalnya 10 jam memang bersama Al-Quran. Ya, ini kalau berbicara orang-orang yang waktunya longgar, ya, urusan dunianya juga longgar, alhamdulillah bisa insya Allah. Memang hidup bersama Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau tadi sahabat Utsman bin Affan, coba kita lihat dari baginda Rasulullah SAW. Beliau sholat 1 rakaat membaca surat Al-Baqarah.
Ya, seorang sahabat makmum di belakang Rasulullah, mungkin akan selesai, akan berhenti di ayat ke-100. Ternyata dilanjut. Mungkin mau sampai 200 dilanjut. Mungkin selesai Al-Baqarah, masih dilanjut surat An-Nisa. Mungkin selesai An-Nisa, ternyata dilanjut Ali Imran. Iya, urutannya yang dibaca seperti itu riwayatnya. Al-Baqarah dulu, baru An-Nisa, setelah itu baru dibaca Ali Imran. Dan tidak masalah, ya. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu dalam satu surat, nggak boleh. Kalau dalam satu surat dibalik ayatnya nggak boleh. Ayat 3 dulu baru ayat 1 tidak boleh. Ya, tapi kalau beda surat bebas. Ya, An-Nas dulu baru Al-Ikhlas boleh. Ya, kalau beda surat. Ya. Satu rakaat dibaca Rasulullah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Berapa juz ini? Kurang lebih 4,5. 4,5 juz dibaca dalam satu rakaat. Coba lihat. Ya, salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling kita cintai, qudwah kita, petunjuk kita. Ya. Nah, kita kalau sholat tarawih, imamnya baca kepanjangan sedikit, kapan berhenti, kapan selesai, ya tidak. Kita berharap bacaan Al-Qur'annya turun, gitu ya. Artinya penutup ya. Kemudian Allahu Akbar. Iya. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, engkau seorang yang diampuni dosa yang lalu, diampuni dosa yang akan datang, tapi engkau sholat sampai kaki pecah-pecah, sampai kaki bengkak-bengkak. Ya, kenapa demikian, Bu? Sholatnya ringan saja. Ya, karena sudah diampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang semua diampuni. Jawaban Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya, tidak inginkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Itu jawabannya. Aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Ternyata itu bentuk syukurnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Dia sholat yang panjang, yang bagus. Ketika Ibunda Aisyah ditanya bagaimana sholatnya Rasulullah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya bagus dan panjangnya sholat Rasulullah. Sholatnya sangat bagus, sholatnya sangat panjang. Itu sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu, tentu melihat makmum ya, jangan panjang-panjang. Ya, kalau ngimami sholat fardu, ya jangan panjang-panjang. Kalau sholat sunnah, bebas sepanjang-panjangnya. Ya, karena sholatnya sendiri, tidak mengimami. Tapi kalau sholat tarawih, tetap lihat jamaah ya. Ya, nanti jamaahnya sekali tarawih kapok, ya. Jangan sampai. Ya, wah di sana lama sekali, jangan sampai ya. Ya. Ini ternyata ibadah Rasulullah seperti itu. Ya, tadi tema kita tadi kan maksimalkan waktu yang kita miliki di bulan Ramadan, raih pahala sebesar-besarnya. Maka kita lihat bagaimana ibadah para pendahulu kita. Sahabat Abu Bakar kana katsiral buka wa fi khassah wa bi khassah fi shalah inda qiraatil Quran. Sahabat Abu Bakar adalah seorang sahabat yang sangat banyak menangis tatkala salat, apalagi sedang membaca Al-Qur'an. Abu Bakar ketika Rasulullah sakit mendekati wafat, siapa yang menggantikan imam di Masjid Nabawi? Sahabat Abu Bakar. Para sahabat yang mendengar yang ditunjuk Abu Bakar, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, innahu baka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu sangat mudah menangis. Mungkin baca satu ayat saja, belum selesai sudah menangis. Bagaimana mau mengimami ya seperti itu? Saking lembutnya hati Abu Bakar. Tapi tetap Rasulullah tunjuk Abu Bakar menggantikan. Beliau yang mengimami. Tapi dikenal seorang sahabat yang sangat mudah menangis, saking lembutnya hatinya, saking takutnya pada Allah. Kemudian sahabat Umar. Seperti apa sahabat Umar? Kana khaddu Umar khattani aswada min kathratil buka.
Sahabat Umar ibn al-Khattab, di wajahnya itu dari bawah kedua matanya itu ada garis hitam. Saking banyaknya menangis. Sampai membekas hitam di bawah ya kelopak matanya, ya di samping hidung. Itu membekas berwarna hitam, menghitam. Saking banyaknya menangis. Ini yang ibadahnya para salaf. Kalau tadi Utsman satu malam hatam Al-Quran. Bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib yabki fi mihrabihi hatta takhdala lihatuhu bidumu'. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia di tempat sholatnya ia menangis sampai jenggotnya basah dengan air mata. Wa kana yaqul, di antara doanya sahabat Ali, ya dunya gharri ghairi faqad talaqtuki salasatan la raj'ata fihi. Kata sahabat Ali, wahai dunia, silahkan tipu selain aku. Sesungguhnya aku sudah ceraikan engkau 3 kali, tidak akan kembali untuk selamanya. Ya, kata sahabat Ali, wahai dunia, aku sudah ceraikan engkau 3 kali. Sudah, kalau cerai 3 kali gak akan kembali ya. Sudah talak, ya bain, namanya talak bain, talak besar ya. Aku sudah tidak akan kembali kepadamu untuk selamanya. Ya, itu hatinya para sahabat ya dengan dunia. Artinya dunia ya kebutuhannya apa, yang dibutuhkan apa, ya secukupnya. Selain itu adalah mengejar akhirat. Barang siapa mengejar akhirat, maka dunia akan mengejar dia. Namun barang siapa yang mengejar dunia, dunia akan lari. Ia tidak dapat bagian kecuali yang sudah ditulis oleh Allah. Nah, berarti yang kita kejar apa? Akhirat apa dunia, Bapak Ibu? Harus akhirat. Karena kalau akhirat yang kita kejar, dunia mengejar kita. Allah cukupi. Gak ada orang saleh yang tidak kecukupan dunianya. Allah berikan kecukupan. Tapi kalau orang-orang yang mengejar dunia, seberapa dapatnya dunia? Hanya sesuai takdir Allah saja. Sudah ditulis oleh Allah. Ya, seperti itu. Sehingga orang beriman seperti itu hatinya. Kemudian Qatadah, Bapak Ibu rahimakumullah. Yakhtimul Quran fi kulli sab'in wa fi Ramadan fi kulli salas wa fil ashril awakhir fi kulli lailah. Qatadah, ini seorang tabi'in, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Beliau di luar Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Kalau sudah masuk Ramadan setiap 3 hari sekali hatam Al-Quran. Kalau masuk 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, setiap malam dihatamkan Al-Quran. Subhanallah. Ya, ini motivasi buat kita ya. Kalau kita jangan sampai mengatakan mustahil kayak gitu. Jangan ya. Bismillah, ya Allah, aku pengen semangat ya. Ya Allah, aku pengen lebih baik dari sekarang. Minta sama Allah. Tapi tetap semampunya ya, tetap semampunya. Kalau sudah terbiasa, insya Allah lebih mudah ya. Kalau belum terbiasa banyak baca Al-Quran, memang mungkin alasan pedas, alasan ngantuk, alasan apa lagi ya, itu yang belum terbiasa. Tapi kalau minta sama Allah, Allah mudahkan. Al-Quran ini tidak mengurangi ya bagian kita dari dunia. Panjenengan naik motor sambil ngulangi hafalan Al-Quran, bahaya tidak? Nggak ada bahaya. Sambil nyopir mobil sambil ngulang Al-Quran, bahaya tidak? Ya ada, Allah jaga. Nggak ada ceritanya orang ngulang Al-Quran tabrakan, nggak ada. Tetap Masya Allah, karena subhanallah ini cerita Al-Quran ya Bapak Ibu. Banyak yang umurnya sampai 90 tahun, sampai 100 tahun itu otaknya masih cerdas, tidak berkurang sama sekali. Kenapa? Mereka mengatakan dulu ketika kami muda kami jaga, ketika kami tua kami dijaga Allah. Orang-orang yang otaknya biasa menghafal Al-Quran, mengulang Al-Quran, dan terus mengulang Al-Quran itu, otaknya itu sehat sekali. Sehingga tidak ada istilah pikun, tidak ada orang hafal Al-Quran pikun, tidak ada ceritanya. Orang yang cinta Al-Quran pikun tidak ada. Sehingga obat pikun apa Bapak Ibu? Banyak-banyak baca Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Yang punya hafalan diulang-ulang. Pengen nambah hafalan, nggak apa-apa, satu ayat ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, nggak apa-apa. Sehari satu ayat lumayan. Sebulan dapat berapa ayat?
30 ayat. Wih, banyak 30 ayat. Ya. Sehari satu ayat diulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali nggak apa, ulang-ulang satu ayat. Insya Allah nyantol walaupun sepuh ya. Kalau diulang 40 kali insya Allah nyantol. Iya. Setelah hafal, hari besok tambah satu ayat, kemudian digabung dua ayat, diulang-ulang lagi. Seperti itu cara menghafal. Insya Allah kalau otak biasa bergerak menghafalkan Al-Quran, anti pikun insya Allah. Insya Allah ya, ini buat kita semuanya resep ya, rahasia ya, awet kuat otaknya ya, awet muda ya. Iya, bersama Al-Quran, ulangi Al-Quran, banyak baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, baca Al-Quran di sholat malam insya Allah nggak pikun ya, nggak ada ceritanya pikun. Ada para salaf yang umur 100 tahun itu masih lari-lari, masih lompat-lompat. Mbah, kamu sudah tua. Katanya, tidak, saya masih kuat. Aku jaga masa muda, Allah jaga saya sekarang, katanya. Subhanallah. Ya, ini Bapak Ibu ya, buat kita semuanya. Maka kalau Qatadah tadi kuat, di luar Ramadan bisa 7 hari hatam Al-Quran, masuk Ramadan setiap 3 hari hatam Al-Quran, 10 terakhir setiap hari hatam Al-Quran, bisa. Ya, ini. Karena Sa'id ibn al-Musayyib mulaziman lil masjid, falam tafuthu salatun fil jamaah arba'ina sanah. Ada seorang tabi'in, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib. Bagaimana keadaannya? Ia selalu membersamai masjid. Artinya hatinya terpaut dengan masjid. Ia tidak pernah tertinggal sholat berjamaah selama berapa lama? Bukan 40 hari, 40 tahun. Masya Allah. Kita hanya geleng-geleng ya, Bapak Ibu. Sa'id ibn al-Musayyib tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama 40 tahun. Padahal 40 hari saja itu ditulis bara'atan, ditulis bebas dari dua kebebasan. Apa? Bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Kalau bisa selalu sholat berjamaah dapat takbiratul ihramnya imam Allahu Akbar, kita langsung susul Allahu Akbar. Selama 40 hari itu dibebaskan dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Lah ini nggak cukup 40 hari, 40 apa Bapak Ibu? Allahu Akbar, 40 tahun, Masya Allah. Ya. Jadi memang kalau kita bicara para pendahulu kita, para ulama kita, ya seperti itu ibadah mereka. Ya, maka monggo semangat, motivasi. Tentu kita belajar khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kita belajar sebaik-baik amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi nambahnya juga sedikit-sedikit. Jangan kita selesai dari kajian ini langsung sehari baca 10 juz misalnya. Tapi setelah 3 hari sudah nggak pernah baca Al-Quran, kapok ya. Jangan, berarti ya kalau biasanya 1 juz ya tambah jadi 2 juz misalnya. 2 juz merasa ringan jadi 3 juz. Silahkan seperti itu belajar sedikit-sedikit tapi istiqomah. Baik, demikian Bapak Ibu yang kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Maksimalkan waktu yang kita miliki, kita di bulan Ramadan, kita akan meraih pahala yang berlimpah insyaallah taala. Ya, demikian Allah taala a'lam bishawab. Monggo dipersilakan.